Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dengan tema teori-teori komunikasi interpersonal telah membuat paper dengan judul penerapan teori-teori komunikasi interpersonal pada penderita autis. Sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Isna Hanif Azizah, Masiran dan Ida Agustina. Silahkan untuk menyimak materi selanjutnya. Saya Ida Agustina, NIM 037. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori komunikasi interpersonal. Yang pertama ada teori simbolik interaksionis atau teori interaksi simbolis. Teori ini digagas oleh George Herbert Mead pada tahun 1934 melalui bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society. Teori interaksi simbolik berusaha untuk menggambarkan bagaimana manusia menggunakan bahasa untuk membentuk makna, bagaimana manusia menciptakan serta menampilkan dirinya sendiri, dan bagaimana manusia menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan masyarakat dengan cara bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua ada teori fundamental interpersonal relationship orientation atau VIRO. Teori ini merupakan sebuah teori yang dikenalkan oleh William Scott pada tahun 1958. Teori tersebut bermaksud untuk menggambarkan hal dasar mengenai perilaku komunikasi di suatu kelompok kecil. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang memasuki kelompok karena adanya tiga kebutuhan interpersonal, yaitu inclusion, merujuk pada kebutuhan manusia untuk diketahui serta dikenal dalam sebuah interaksi antar manusia dengan partisipan. Kontrol merupakan pada keinginan manusia untuk membuat sebuah perbedaan dalam lingkungan asosialnya. Dan afeksi merujuk pada kebutuhan dasar manusia, yaitu merasakan kehangatan hubungan interpersonal atau perasaan ingin dicintai. Yang ketiga ada teori action assembly theory atau teori produksi pesan yang digagas oleh John Green pada tahun 1984. Teorinya menjelaskan tentang cara seseorang mengorganisasikan pengetahuan dengan pikiran dan menggunakannya untuk membentuk pesan. Teori ini menjelaskan struktur dan proses tersebut dalam aksi komunikatif yang menguji cara pengetahuan yang diurutkan dan digunakannya dalam komunikasi. Yang keempat ada teori attribution atau teori atribusi. Teori atribusi menyuguhkan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori tersebut pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Heider juga merupakan peneliti pertama yang mengkaji tentang proses atribusi, khususnya pada bagaimana seseorang membangun sebuah impresi atau kesan bagi orang lain. Menurutnya, impresi atau kesan ini dibangun melalui 3 tahapan proses, yaitu pengamatan perilaku, menentukan apakah perilaku itu disengaja atau tidak, dan mengelompokkan perilaku ke dalam perilaku yang termotivasi secara internal atau eksternal. Yang kelima ada konstruktivis teori atau teori konstruktivis yang digagas oleh J.C. Delia Dedana pada tahun 1980. Sebuah teori ilmiah yang berupaya untuk menjelaskan mengapa beberapa orang lebih sukses dalam mencapai tujuan komunikasi interpersonal dibandingkan dengan orang lain. Teori ini juga memprediksi orang yang lebih kompleks secara kognitif akan lebih sukses karena kemampuannya dalam menggunakan logika rancangan retoris dalam menyampaikan pesannya. Yang keenam ada teori
Expectancy Violation Theory atau teori pelanggaran harapan yang dikenalkan oleh Jude Bourgon DKK pada tahun 1970-an yang berpendapat bahwa penafsiran sebuah pesan tidak sesederhana seperti yang dikatakan atau bagaimana pesan dikatakan. Lebih dari itu, penafsiran sebuah pesan ditentukan oleh situasi, nilai ganjaran orang lain, dan bagaimana pesan-pesan memenuhi harapan seseorang atau tidak. Teori pelanggaran harapan bersifat sosio-psikologis dan menekankan pada berbagai kode sosial baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Yang ketujuh, ada teori social exchange teori atau teori pertukaran sosial yang digagas oleh tokoh-tokoh yang mengembangkan teori pertukaran sosial antara lain John Thibaut dan Harold Cayley. Sosial George Humas pada tahun 1961, Richard Emerson pada tahun 1962, dan Peter Blau pada tahun 1964. Teori ini didasarkan pada unsur imbalan, reward, pengorbanan, cost, dan keuntungan, profit. Yang kedelapan, ada teori sosial penetration theory atau teori penetrasi sosial yang digagas oleh Irving Alman dan Dalmas Taylor, menyatakan bahwa suatu hubungan selalu melibatkan perbedaan tingkatan kedekatan atau derajat penetrasi sosial, menyatakan bahwa relation development dapat terjadi utamanya melalui self-disclosure atau pengungkapan diri. Melalui pengungkapan diri atau self-disclosure, relation development akan berjalan dari lapisan terluar ke lapisan terdalam, yang merupakan lapisan yang memiliki derajat kedekatan lebih tinggi. Yang ke-9, ada teori coordinate management of meaning atau teori manajemen koordinasi makna yang dikembangkan oleh Bernard Peart dan Vernon Cronin pada tahun 1980. Inti untuk menjadi manusia dan orang menciptakan realitas percakapannya sendiri. Teori manajemen koordinasi makna berkaitan dengan beberapa teori lain seperti teori speech art, teori interaksi simbolik, dan teori sistem. Di mana teori tindak tutur atau speech art, teori yang menyatakan bahwa makna sebuah percakapan tidak terbatas pada makna kata-kata. Yang kedua, teori interaksi simbolik yang memiliki pengaruh dalam sosiologi yang mengenalkan berbagai tindakan manusia yang dipandu oleh bagaimana mereka menilai berbagai hal yang pada akhirnya diketahui oleh masyarakat mereka. Yang ketiga, yakni teori sistem, sebuah studi lintas disiplin tentang berbagai fenomena organisasi. Yang terakhir, ada teori communication accommodation theory atau teori akomodasi komunikasi yang dikembangkan oleh Howard Giles DKK pada kisaran tahun 1960-an hingga 1970-an. Teori ini berpijak pada premis bahwa ketika seseorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi, mereka akan menyesuaikan pembicaraan, vokal, atau tindak tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Baik, saya akan melanjutkan dari pemaparan materi sebelumnya. Selanjutnya ada teori hubungan pengembangan. Teori ini disajikan oleh Mark Knapp pada tahun 1980-an. Model ini menjelaskan tahapan yang mengidentifikasi dan mengembangkan pemahaman tentang pengalaman komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi dalam kerangka perubahan dalam tingkat kedekatan. Kemudian ada teori tindakan. Teori ini dikenalkan pertama kali oleh John Austin pada tahun 1960-an dan kemudian dikembangkan oleh John Searle pada tahun 1970-an. Teori ini mengupas bagaimana orang mencapai segala sesuatunya dengan menggunakan kata-kata dan menjelaskan bagaimana orang menggunakan bahasa sebagai tindakan. Teori ini mengkaji makna pesan dalam 4 macam tindak tutur, yakni tindak ujar, tindak preposisi, tindak ilokusioner, dan tindak perlokusi.
Kemudian ada teori reduksi ketidakpastian. Teori ini dirumuskan oleh Charles Berger dan Richard. Teori ini mengasumsikan bahwa orang ingin interaksi yang stabil dan dapat diprediksi yang dapat membantunya mengurangi ketidakpastian terhadap orang lain dan berbagai kejadian atau peristiwa lainnya. Teori ini memberikan pandangan bagaimana ketidakpastian dapat memberikan motivasi perilaku komunikasi, khususnya pencarian jenis-jenis informasi, timbal balik, dan kedekatan verbal. Teori ini membahas proses dasar tentang bagaimana individu mengenal individu lain. Lalu ada teori etika. Teori ini dikenalkan kepada publik oleh Penelope Brown dan Stephen Levinson pada tahun 1980. Teori ini berpendapat bahwa orang akan menggunakan pesan-pesan yang berbeda tergantung pada persepsinya terhadap situasi dan pendengar. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana orang membentuk pesan-pesan yang ditunjukkan pada satu atau dua aspek wajah, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi produksi pesan. Brown dan Levinson yakin bahwa kesopanan seringkali juga sebuah tujuan karena hal ini merupakan sebuah nilai universal budaya. Kebudayaan-kebudayaan yang berbeda memiliki tingkat kesopanan yang berbeda dan cara-cara untuk sopan yang berbeda. Tetapi, semua manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai dan dilindungi, yang disebut oleh para peneliti ini dengan kebutuhan wajah. Kemudian ada teori penghubung dialek. Teori ini disajikan oleh Leslie Baxter, menyajikan perubahan hubungan sebagai hasil navigasi individu dan negosiasi secara internal. Teori ini berpendapat bahwa dalam hubungan terdapat 3 dialektik atau rangsangan, yaitu integration separation, stability change, dan expression privacy. Lalu ada teori sosial kognitif. Teori ini berakar dari teori belajar sosial yang dikenalkan pertama kali oleh Miller dan Dollar pada tahun 1941. Teori belajar sosial kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bandura dan Walters dengan menambah prinsip-prinsip pengamatan pembelajaran dan penguatan. Bandura kemudian menyuguhkan sebuah konsep self-efficacy pada tahun 1977. Teori kognisi sosial juga relevan dengan komunikasi kesehatan, karena teori kognisi sosial menekankan pada aspek kognitif, emosi, serta perilaku untuk memahami perubahan perilaku. Lalu ada teori ketentuan sikap. Teori ini digagas oleh Adzan dan Fishbein, menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh perhatiannya terhadap penampilan perilaku yang pada gilirannya fungsi sikap yang dimilikinya berdampak pada perilaku serta kaidah subjektivitas yang dimiliki. Teori ini merupakan pengembangan dari teori ration action dan merupakan teori yang memprediksi perilaku terbatas karena perilaku dapat dibatasi dan direncanakan. Kemudian ada ACT teori. ACT teori adalah sebuah teori umum kognisi yang dikembangkan oleh John Anderson yang menekankan pada proses memori. Teori ini berpendapat bahwa semua pengetahuan diawali dengan informasi yang dinyatakan. Pengetahuan prosedural dipelajari dengan membuat inferensi dari berbagai pengetahuan faktual yang telah ada sebelumnya. Lalu ada teori disonansi kognitif. Teori ini digagas oleh Leon Festinger. Teori yang diadaptasi dari psikologi sosial ini memiliki 2 konsep utama, yaitu kognitif dan disonansi. Yang dimaksud dengan disonansi kognitif adalah konflik psikologis yang terjadi ketika individu berhadapan dengan 2 kepercayaan atau lebih yang tidak sesuai secara bersamaan. Untuk mengatasinya, ia menerapkan strategi mengurangi disonansi hingga tercapai keseimbangan. Yang terakhir ada teori elaborasi yang dikenalkan oleh Richard Petty dan Cacioppo yang didasarkan pada sebuah gagasan bahwa sikap sangat penting karena sikap membimbing berbagai keputusan dan perilaku lainnya. Sikap dapat dihasilkan dari sejumlah hal dan persuasi adalah sumber utamanya. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa orang dapat memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda. Pada suatu situasi ini, seseorang menilai sebuah pesan secara mendalam, hati-hati, dan dengan pemikiran yang kritis. Namun, pada situasi lain, seseorang menilai pesan sambil lalu saja tanpa mempertimbangkan argumen yang mendasari isi pesan tersebut. Kemungkinan untuk memahami pesan persuasif secara mendalam
bergantung pada cara seseorang memproses pesan. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan tentang penderita autis. Pasti teman-teman sudah tahu autis itu apa. Nah, di sini autisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang bermakna aku. Autisme pertama kali dikemukakan oleh Kanner pada tahun 1943. Nah, penjelasannya secara singkat, autisme merupakan gangguan perkembangan pada anak-anak yang bercirikan anak seolah-olah hidup dengan dirinya sendiri dan seperti tidak ada kontak dengan orang lain. Gangguan autis ini sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan yang tertunda, ekolia, mutism, pembalikan kalimat, adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotipik, rute ingatan yang kuat, dan keinginan obsesif mempertahankan keteraturan dalam lingkungan. Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan pervasif yang secara menyeluruh mengganggu fungsi kognitif, emosi, dan psikomotorik anak. Nah, Edi Purwanto berpendapat bahwa autisme merupakan gangguan berat pada perkembangannya yang akan berpengaruh pada cara seseorang dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Tidak adanya kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain secara berarti penyandang autisme selalu terganggu untuk berkomunikasi, untuk mengerti perasaan orang lain. Gagasan pada penyandang autisme berupa gangguan pada kecakapan sosial, kesulitan untuk berhubungan sosial dalam berkomunikasi. Mereka juga akan kesulitan berupa komunikasi verbal maupun nonverbal. Nah, dapat disimpulkan bahwa penderita autis adalah orang yang sulit untuk berinteraksi ataupun berhubungan dengan sosial. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu penerapan teori komunikasi interpersonal pada penderita autis. Nah, di sini penulis berdasarkan studi kasus antara peran teori komunikasi interpersonal dan penderita autis melalui teori, yaitu peran komunikasi interpersonal pada penderita autis adalah di mana komunikan harus mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal dengan baik sehingga penderita autis dapat mengerti maksud yang disampaikan oleh komunikan, dan juga komunikan juga memahami pesan balik yang disampaikan oleh penderita autis dikarenakan masing-masing penderita memiliki ciri khas yang berbeda dalam penyampaiannya. Nah, di sini adalah peran teori komunikasi. Tadi sudah dibahas di atas, yaitu teori-teori komunikasi menurut para ahli. Nah, di sini penulis mengutip dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Cici Pradana Siotang dalam tesisnya yang berjudul Peran Komunikasi Interpersonal Guru dengan Siswa Autis dalam Mengembangkan Kesakapan Sosial di SLB Citra Mulia Mandiri, Salomartani, Sleman, Yogyakarta. Nah, di sini dijelaskan bahwa perkembangan kecakapan sosial siswa autis awalnya masih sangat kurang, bahkan bisa dibilang tidak ada. Seperti ketika siswa autis berkomunikasi hanya melakukan sentuhan, kontak mata masih kurang, ekspresi wajah datar, dan cenderung tidak ada ekspresi. Untuk meminta sesuatu hal yang ia mau belum mampu, tidak merespon apa yang orang lain katakan, sering berteriak dan berbuat sesuka hati. Bersosialisasi dengan teman kelas juga tidak mau sama sekali. Nah, siswa-siswa autis ini sangat sulit untuk diajak berinteraksi. Mereka belum memiliki kecakapan sosial yang baik, tidak bisa mengekspresikan diri juga, tidak memahami apa yang kita bicarakan. Nah, berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa solusinya adalah diperlukan adanya komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi secara face to face. Komunikasi interpersonal ini dapat dilakukan dengan bahasa verbal maupun nonverbal. Misalnya ketika bertanya, "Budi, sudah makan belum?" Nah, itu ditambahi dengan gerakan tangan seperti orang bertanya, "Makan belum?" gitu. Kegiatan tersebut harus diulang-ulang karena anak autis ini perkembangannya lambat, jadi harus dilakukan pembiasaan supaya mereka itu terbiasa dan paham.
Nah, dengan cara seperti ini kemungkinan penderita autis akan lebih bisa untuk menangkap apa yang disampaikan oleh komunikan dan diharapkan adanya timbal balik dari penderita autis tersebut. Oke, cukup sekian presentasi pada kali ini. Monggo bagi teman-teman yang ingin menanggapi dan berkomentar terkait paper ini dipersilahkan. Kurang lebihnya dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.